Universitas Indonesia dengan NPM 2647835. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pemeriksaan ROM. Selamat menyaksikan. Pemeriksaan range of motion atau ROM digunakan untuk mengevaluasi lingkup gerak sendi. Pemeriksaan ini sering digunakan dalam evaluasi masalah neuromuskuloskeletal seperti femoroacetabular impairment atau FAI, rheumatoid arthritis, stroke, ataupun cedera ekstremitas. Pemeriksaan ROM dilakukan dengan menggerakkan sendi seperti fleksi dan ekstensi, sebagaimana ditentukan oleh jenis sendi, permukaan artikularnya, otot regional, tendon, ligamen, dan kontrol fisiologis gerakan lintas sendi. Lingkup gerak adalah luasnya gerakan suatu sambungan diukur dalam derajat 1-3. Pemeriksaan ROM dapat diukur oleh pemeriksaan secara visual atau menggunakan goniometer. Berikut adalah goniometer yang akan saya gunakan untuk pengukuran shoulder. Gonio gross motor biasanya digunakan untuk mengukur sendi-sendi yang besar. Gonio gross motor memiliki bagian aksis sebagai titik tumpu, stabilizer arm, body, dan mover arm. Terdapat 3 jenis pemeriksaan ROM. Yang pertama ada aktif, pasif, dan aktif asitif. ROM aktif diinisiasi oleh pasien. Pemeriksaan ROM pasif dilakukan dengan bantuan pemeriksa. Pemeriksaan ROM aktif asitif adalah gabungan dari keduanya. Pemeriksaan ROM diindikasikan pada pasien dengan keterbatasan gerak. Berikut saya akan melakukan simulasi pada pengukuran ROM dengan goniometer. Shoulder internal rotation. Terapis mengarahkan kepada pasien bagaimana melakukan shoulder internal rotation. Diawali dengan posisi elbow sekitar 45 derajat. Goniometer diletakkan pada titik aksis acromion pada bagian posterior pada elbow. Humerus menempel pada tubuh, lalu tangan pasien diarahkan ke dalam mendekati bidang sagital. Kemudian geserkan bubam arm searah dengan radial ulnar pasien. Kemudian akan terbentuk sudut. Pada pemeriksaan kali ini, sudut yang terbentuk antara 0 hingga 60 derajat. Shoulder abduction. Terapis mencontohkan kepada pasien bagaimana melakukan shoulder abduction. Gerakannya ke samping hingga ke atas hingga posisi tangan menjauhi bidang sagital. Kemudian goniometer diletakkan pada titik atau aksis processus acromion pada bagian posterior. Mintalah kepada pasien untuk melakukan shoulder abduction. Setelah itu, geserkan mobile arm dan akan terbentuk sudut. Sudut yang terbentuk antara 0 hingga 140 derajat. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.